hanya bergurau lah, yaitu tentang ya nomor urut 2 dan 1. Bahkan pada waktu apa itu bahkan tidak menyebutkan kata amin dan cenderung diam. Nah, di sini akibat dari Zulhas tersebut, yaitu Zulhas akhirnya dilaporkan ke Polda DIY buntut video pidatonya yang menyinggung gerakan dan bacaan sholat. Nah, di sini akhirnya pun Zulhas dilaporkan. Nah, ternyata ada fakta yang mengejutkan, yaitu di balik Zulhas di sini dilaporkan. Nah, di sini ceritanya sudah lama sekali sih, yaitu pada Pilpres 2018 yang lalu, yaitu tepatnya 17 September 2018. Di sini bahkan cerita Prabowo soal strategi Zulkifli Hasan kalahkan Ahok di Pilkada 2017. Nah, apakah di sini termasuk ya doa Ahok yang saat ini dikabulkan? Di sini menurut saya sangat tidak mungkin ya, kalau memang benar cerita Pak Prabowo di sini, yaitu soal strategi Zulkifli Hasan kalahkan Ahok di Pilkada 2017, ya berarti saat ini Zulkifli Hasan ya secara tidak langsung ya menuai badai lah. Bahkan juga hampir sama, yaitu kasus yang membelit Zulhas, karena saat ini juga sudah dilaporkan. Nah, jadi sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa ya cerita Prabowo soal strategi Zulkifli Hasan kalahkan Ahok di Pilkada 2017. Nah, di sini bakal calon Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya banyak mencuri ilmu soal strategi berpolitik dari tokoh-tokoh Partai Amanat Nasional PAN, salah satunya dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, di sini pada 17 September 2018. Bahkan Prabowo mencontohkan upaya Zulkifli yang merancang strategi menurunkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Pilpres DKI 2017 yang lalu. Banyak ilmu dari beliau Zulkifli, beliau sampaikan bagaimana merancang strategi untuk menurunkan Ahok, kata Prabowo pada pembekalan calon legislatif PAN di Grand Paragon Jakarta pada 16 September 2018 yang lalu. Ia menyebutkan strategi mengalahkan Ahok sempat disusun di rumah dinas Zulkifli Hasan, salah satunya adalah dengan menerjunkan tokoh-tokoh hingga tingkat RT dan juga RW. Sekarang tidak perlu rapat akbar, tokoh-tokoh turun ke RT, habis itu kita kembali ke DPP, langsung kita turun ke RT. Nggak usah rapat besar karena kita termasuk nggak punya duit waktu itu, kata Prabowo sembari ketawa. Tetapi saat ini ya, kayaknya uangnya sudah semakin besar ya. Bahkan koalisi dari Pak Prabowo Subianto termasuk koalisi yang sangat gemuk sekali, mulai dari PAN, PBB, Golkar, dan lain sebagainya. Menurut saya sangat besar sekali koalisi dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini, yaitu dari cerita itu, ia melihat PAN memiliki strategi politik yang kuat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PAN untuk tak takut tersaingi dengan partai lain yang memiliki logistik kuat. Ia menegaskan, rakyat yang akan menentukan. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa komentar-komentar dari sini. Di sini dari Erik, kalau menurut saya jangan dimasukin penjara, lebih baik masukkan ke Tebu Ireng. Belajar lagi agama, mesti saya juga bukan alim agama. Penting bagi tokoh masyarakat untuk mempertimbangkan efek jangka panjang dari setiap pernyataan yang mereka buat. Gimana kisah Hade Armando kemarin? Apa kelanjutannya? Hade pansos sensasional. Insya Allah bukan asli pribumi Jogja. Harus benar-benar diproses ini Wak Zulhas ini. Jangan sampai lengah untuk melihat prosesnya beliau. Zulhas penista agama, akhirnya dekengannya udah nggak mau bantuin awo penista agama. Minimal kalau bicara dipikir dulu lah bos. Nah, pada waktu lalu juga rame ya ketika Ahok ya bahkan juga dijuluki penista agama dan lain sebagainya. Tetapi kalau dikait-kaitkan dengan pada waktu lalu dengan pengakuan dari Pak Prabowo Subianto bahwa yang membuat strategi soal untuk mengalahkan Ahok di situ pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017, bahkan dari Zulkifli Hasan. Apakah ini adalah termasuk ucapan dari Ahok pada waktu lalu benar? Siapa yang menjolimi saya, ya kurang lebih akan merasakan dampaknya lah. Kurang lebih seperti itu. Di sini secara mengejutkan tiba-tiba Zulkifli Hasan ya kurang lebih dijuluki juga sebagai penista agama. Di sini menurut saya sangat mengejutkan. Apa yang dirasakan Ahok pada waktu lalu saat ini juga dirasakan oleh Zulkifli Hasan. Ya pasti akan
membuat pusing lah. Ternyata apa yang terjadi pada tahun 2017 ternyata juga ada peran dari Zulkifli Hasan. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, dari sini bahkan juga kalau bagi you candaan, bagi kita mah bukan. Candaan mah boleh aja. Tapi ya tahu aturan. Ya memang apalagi di sini ya mendekati Pilpres 2024 ya. Jadi apapun perkataan bisa digoreng-goreng, bisa dipelintir-pelintir lah. Jadi menurut saya di sini kita harus berhati-hati, menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Karena setiap perbuatan apapun saat ini mendekati politik Pilpres 2024. Jadi apapun bisa digoreng-goreng lah oleh lawan-lawan politik. Jadi di sini sangat harus berhati-hati lah. Nah, bahkan tidak hanya itu saja. Di sini dari fifa.co.id, Zulhas didemo dan dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penistaan agama. Di sini bahkan juga didemo loh di sini. Jadi menurut saya sudah sangat meresahkan di sini. Yaitu Zulhas didemo dan dilaporkan ke Bareskrim. Di sini massa mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu menggeruduk Mabes Polri menuntut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menangkap Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan alias Zulhas. Polisi didesak segera menangkap Zulhas karena dinilai telah menista agama. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu menggelar aksi demo tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana Zulkifli Hasan telah mencederai nilai-nilai agama, di mana telah melecehkan atau menjadi salat sebagai guyonan, ujar Ketua FUIB Rahmat Himran kepada wartawan pada 21 Desember 2023. Dia menyebut dalam video viral Zulhas terang-terangan menyebut ada orang-orang yang saat ini takut mengucap amin pasca membaca surat Al-Fatihah saat sholat lantaran identik dengan pasangan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Dirinya juga mengatakan ketika tahiyat akhir dalam sholat mereka pun tidak menunjukkan jari telunjuk, namun 2 jari lantaran saking cintanya dengan Prabowo selaku calon presiden nomor urut 2. Nah, gara-gara guyonan tersebut akhirnya ya bisa merasakan apa yang dulu pernah dirasakan Ahok. Nah, kalau cerita dari Pak Prabowo di sini benar ya, berarti ya ini ya semacam karma dari Ahok lah di sini ya. Ya, tetapi apapun itulah masyarakat memang yang menilai ya, apalagi mendekati Pilpres 2024 ya, pasti apapun ucapan dan apapun itu pasti akan digoreng-goreng oleh lawan-lawan politik. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.